Jadi ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah itu kata Imam Syafi'i, kalau kamu, kata Imam Syafi'i, ingin mengetahui siapakah ahlus sunnah wal jamaah, maka lihatlah orang itu. Kalau dia dimusuhi dari depan, belakang, kanan dan kiri, insya Allah dia ahlus sunnah wal jamaah. Dimusuhi karena ajaran Rasulullah yang diamalkan olehnya, sunnah Rasulullah yang diperbuat olehnya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ahlus sunnah ini, para jamaah, tidak diajarkan untuk mencari musuh. Kita tidak usah mencari musuh. Ahlus sunnah itu pasti dimusuhi. Jadi tidak ada ajaran kita mencari musuh. Yang ada memaafkan musuh kita, mengajak musuh kita untuk mengaji, mengajak orang-orang yang memusuhi dakwah ini untuk mengaji, untuk datang di majelis ilmu agar mendengarkan ilmu lebih dahulu. Jelas ini para jamaah? Iya. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa min thamma, maka dari sanalah kanat hadir risalatu, maka ditulis risalah ini. Jadi sebab ditulisnya risalah ini adalah apa? Dalam rangka talbiyatan, memenuhi li talabi jam'in minal ikhwati, memenuhi permintaan sejumlah dari saudara-saudara yang ada di Riyadh. Jadi sesama muslim yang ada di Riyadh, mereka meminta kepada Syekh untuk menuliskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa as'alullaha, dan aku memohon kepada Allah, an yuthabbital jami'a, agar dia Allah meneguhkan semuanya. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita semuanya, amin. Alal huda, atas petunjuk Allah. Innahu waliyu dzalika, sesungguhnya Allah waliyu dzalika, berkuasa untuk melakukan itu semuanya, maha berkuasa untuk melakukan itu semuanya. Wal qadiru alaih, dan Allah adalah zat yang maha berkuasa untuk itu semuanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin, semoga salawat dan salam dikaruniakan oleh Allah atas nabi kita Muhammad, wa alihi, dan para sahabatnya, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wasallam, dan salam Allah, semoga dan salawat dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Katahu, kitab ini atau mukaddimah ini ditulis oleh penulisnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Abdurrahman Ar-Rajihi. Jadi beliau dari keluarga Ar-Rajihi. Ar-Rajihi itu adalah kabilah yang kaya raya di Saudi. Jadi belum pernah saya dengar, para jamaah ya, belum pernah saya dengar satu negara berhutang kepada satu orang atau satu kabilah, kecuali kerajaan Saudi pernah berhutang kepada Ar-Rajihi, saking kayanya. Jadi Saudi pernah 3 bulan tidak bisa menggaji ASN-nya, pegawai negeri sipilnya. Maka yang menghutangi untuk bisa menggaji itu siapa? Ar-Rajihi, keluarga Ar-Rajihi. Ini kabilah terkaya. Jangan kalau di sana Bang Ar-Rajihi itu ya, supermarket Ar-Rajihi, dan banyak lagi. Taib. Mereka orang kaya, tapi orang kaya dermawan, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alhamdulillah kita selesai dari Al-Muqaddimah, sekarang masuk kepada apa? Pembahasan inti. Lihat halaman 5 para jemaah yang baru hadir mungkin belum menemukan apa yang saya bacakan tadi, halaman yang kelima. Berjudul Al-Imanu Billahi, kalau di kitab aslinya halaman 7. Al-Imanu Billahi, beriman kepada Allah, iman kepada Allah. Iman itu artinya apa para jemaah? Coba biar tidak ngantuk, iman itu artinya apa? Percaya dan meyakini, itu iman. Percaya dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha berkuasa, maha memberi rezeki, ya, maha memberi jodoh, maha memberi anak, maha memberi kesehatan. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang menyembuhkan, begitu ya. Nah, beliau mengatakan, u'minu billahi rabba, aku beriman kepada Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb. Rabb itu, Rabb alam semesta, itu artinya sesembahan. Rabb juga bermakna pemelihara.
Jadi Allah itu Rabb alam semesta, artinya apa? Sesembahannya alam semesta. Allah juga pemelihara alam semesta. Semua alam ini yang memelihara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menikmatinya. Wa malikan, dan aku beriman bahwasanya Allah adalah raja alam semesta. Malik itu raja. Rajanya kerajaan Saudi Arabia adalah Al-Malik Salman, Raja Salman. Rajanya keraton Yogyakarta adalah siapa? Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tapi rajanya alam semesta ini semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahan, dan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Ilah adalah sembahan yang berhak disembah. Ma'budan, yang berhak untuk disembah. Bil haqqi, dengan benar. Jadi Allah adalah sembahan yang berhak disembah dengan benar. Wa annallaha rabbu kulli syai'in, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbu, Rabbnya kulli syai'in, segala sesuatu. Allah adalah sesembahannya segala sesuatu dan pemeliharanya segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ditanamkan di keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Nah, kamu wajib belajar agama. Tapi kamu tidak usah takut. Kalau nanti kamu belajar agama, kamu tidak usah khawatir dan takut akan makan apa nanti, mendapatkan rezeki dari mana, karena Allah yang memelihara kita pada jemaah. Jangan sampai kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala kalah dengan hewan. Hewan tidak pernah berpikir besok makan apa, tapi rezeki datang kepada mereka. Betul atau tidak? Rezeki datang kepada mereka. Sekarang panjenengan nggak usah mikir nanti buka puasa dengan apa, nggak usah mikir. Ini insya Allah kurang, insya Allah cukup, misalnya ya, insya Allah cukup. Yang rawuh ke wadah ini cukup nopo mboten? Mbah kita mau cekap nggih, Pak Andri cekap nggih. Kula mboten cekap lho, sak kotak kula. Wetengku gede. Nggih walute kandel nggih. Nggih, insyaallah nggih. Tenan lho nggih. Biasanya Ustaz malah gak keduman ya. Insyaallah nggih. Masyaallah yang hadir ini masyaallah banyak ini. Semangat ini. Mudah-mudahan bukan hanya di hari pertama ya. Terus semangat insyaallah. Wa malikahu, dan sungguhnya Allah adalah yang merajainya, merajai alam semesta, merajai segala sesuatu. Wa khaliqahu, dan Allah yang menciptakannya. Fahuwa rabbu, dialah Allah ar-rabb, yang berhak disembah, yang menjadi pemelihara alam semesta. Wa ghairuhu marbubun, adapun selain Allah adalah makhluk yang diperintahkan untuk menyembah. Jadi selain Allah itu marbub, makhluk yang diperintahkan untuk menyembah, makhluk yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqu, dan Allah adalah zat yang maha menciptakan. Allah adalah zat yang maha menciptakan. Wa ghairu makhlukun, selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Kemudian wahwal maliku, Allah adalah zat yang maha menguasai. Wa ghairuhu mamlukun, sedangkan selain Allah adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mudabbiru, dan Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta. Wa ghairuhu mudabbarun, adapun selain Allah adalah makhluk yang diatur. Kita ini semua diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Coba jodoh itu loh Pak. Bapak dulu yang zaman kalau zaman sekarang itu mungkin beda ya. Zaman dulu panjenengan sudah pokoknya ingin menikahi si dia, ternyata jodohnya adalah bukan si dia gitu. Nah, itu. Subhanallah. Allah maha memberi jodoh kepada kita. Yang mengatur Allah, tidak usah khawatir. Adik-adikku yang belum menikah ya, atau anak-anakku yang belum menikah ya, tidak usah khawatir, jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berupaya.
Tapi upaya yang pertama ini, kalau ada yang belum menikah, pemuda-pemuda, upaya yang pertama itu bukan mencari jodoh. Upaya yang pertama menjadi hambanya Allah dulu, beribadah dengan baik kepada Allah. Insya Allah jodoh dipertemukan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, tidak usah khawatir. Ayam jago aja ada jodohnya, itu ayam betina. Coba panjenengan punya ayam jago, lama-lama kan dibelikan betinanya, tak? Belikan betinanya. Panjenengan punya ayam betina, jagonya mati, nanti dicarikan jago lagi. Sudah ada jodohnya, tidak usah khawatir. Manusia tidak perlu khawatir. Allah Maha segalanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fauqas samawati, Allah berada di atas langit, mustawin, Allah beristiwa, ala arsyihi, di atas arasnya. Tolong ini diyakini dengan benar. Jangan mengikuti keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah, Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arasnya, selesai. Tidak usah dipertanyakan. Ketika Allah menjelaskan demikian dan Allah tidak menjelaskan selebihnya, kewajiban kita mengimani. Sebab keyakinan yang lain itu nanti bisa dibantah. Bahkan keyakinan itu menunjukkan rusaknya keyakinan itu. Saya beri contoh. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Coba kita kejar dengan pertanyaan. Kalau Allah di mana-mana, Allah itu satu? Bingung dia menjawabnya. Satu, tapi ada di mana-mana. Loh, bagaimana? Kok di mana-mana? Berarti banyak. Oh tidak, satu. Nah, kan nanti begitu, bingung dia. Kalau dia mengatakan banyak, berarti Allah tidak asa. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah kecil, tidak maha besar. Karena bisa menempati apa? Tempat di mana-mana. Berarti kecil Allah Subhanahu wa taala. Terbantah semuanya. Apalagi orang yang mengatakan Allah ada dalam hati, lebih kecil lagi nantinya. Ada yang mengatakan Allah menitis kepada makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Allah itu maha esa, zatnya beristiwa di atas arsy-Nya, dan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Titik. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arasnya, dan arasnya Allah di atas langit yang ketujuh. Berarti Allah di atas langit, dan tidak usah dibayangkan, karena akal kita tidak mampu untuk membayangkannya. Para jemaah, ajaran sering saya sampaikan ya, kalau ingin melihat kemahabesaran Allah, nanti besok pagi lihat ke langit. Ini nanti harusnya tadi pas terang lihat ke langit, besarnya langit itu, luasnya langit. Galaksi Bima Sakti saja di dalamnya ada bukan hanya ribuan planet. Apa kata para ahli, kata para ilmuwan, jutaan planet di dalam satu galaksi. Padahal di langit ini ada banyak galaksi yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Maka kita hanya bisa mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ba'inun min khalqihi, Allah Subhanahu wa taala tidak bersentuhan dengan makhluknya. Ba'inun itu terlepas, tidak bersentuhan dengan makhluknya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ba'inun itu lepas, tidak bersentuhan, tidak menempel, itu Allah. Dan sesungguhnya Allah lahul asmaul husna, Dia maha memiliki nama-nama yang maha indah, allati samma biha nafsahu, yang Allah namakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Seperti apa para jamaah nama-nama Allah? Ar-Rahman, ya artinya apa? Yang maha pemurah. Ar-Rahim, apa artinya? Yang maha penyayang. Al-Malik, yang maha merajai. Al-Quddus, yang maha suci. Al-Jabbar, yang maha besar, maha berkuasa dan maha memaksa makhluknya. Allati samma biha nafsahu, yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut. Au samma biha rasuluhu, atau rasulnya telah menamakan Allah dengan nama tersebut. Wa anna lahu, dan sungguhnya Allah maha memiliki as-sifatil ula, sifat-sifat yang mulia. Allati wasafa biha nafsahu, yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Au wasafahu biha rusuluhu, atau rasul-rasulnya telah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut.
wa annahul mustahiqqu lil ibadati, dan sungguhnya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Duna ma siwahu, bukan selain Allah, bukan selainnya. Jadi satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi hanyalah siapa para jamaah? Allah. Fahuwal ma'budu bil haqqi, dialah sesembahan yang berhak untuk disembah. Ghairu ma'budin bil batili, wa ghairuhu, dan selain Allah ma'budun bil batili. Selain Allah adalah sesembahan yang tidak layak, sesembahan yang batil untuk disembah.